Anak zaman sekarang, temannya salah, gurunya yang disalahin. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan kasus di SMA 1 Cimarga, Lebak, Banten. Seorang kepala sekolah dituduh menampar siswa yang ketahuan merokok di sekolah. Hasilnya, satu sekolah mogok belajar, 630 siswa protes, dan kepala sekolahnya langsung dinonaktifkan sementara. Tapi pertanyaannya, benarkah kasus tindakan guru harus langsung diproses secara hukum tanpa melihat adab dan konteksnya? Mari kita bahas. Saya jadi teringat masa di pesantren dulu. Waktu itu, kalau ada ketahuan merokok, pacaran, kabur, atau pulang tanpa izin, itu masuknya kategori pelanggaran berat. Gak ada toleransi, hukumannya jelas, botak, tiarap 10 kali keliling lapangan pesantren, atau denda 50-100 ribu. Dan denda itu bisa berkali-kali lipat kalau misalnya dia kabur atau pulang tanpa izin. Dan menariknya, nggak pernah tuh ada guru atau kiai atau ustadz yang turun tangan langsung. Semua diurus oleh mudabir, di mana mudabir ini adalah orang-orang terpilih yang jadi pengurus OPPITA namanya. OPPITA itu organisasi induk kayak OSIS kalau di sekolah-sekolah umum. Kebetulan waktu itu saya bagian keamanan, kayak menwa lah kalau di kemahasiswaan, bareng namanya Susanto dan Aziz. Dan kita ini harus bagian dari orang-orang yang aktif di bela diri atau pramuka, karena punya tanggung jawab moral dan harus kuat mental dan kuat fisik. Karena kalau ada yang ngelawan-ngelawan kayak gini, ya kita sikat gitu loh, tanpa ampun. Orang tuanya mau datang, mau protes, sikat juga gitu loh. Sekarang saya lihat ya, adab anak-anak terhadap guru itu makin miris. Temennya salah malah dibela, bukan dinasehatin. Padahal kalau kita nggak bertingkah atau nggak melawan saat ditegur oleh guru, guru juga nggak akan semena-mena. Anak 90-an paham betul, guru keras bukan karena benci, tapi karena sayang sama lu. Di pesantren kita diajarin kitab Ta'lim Ilmu Ta'lim, isinya tentang adab kepada guru, tentang bagaimana seorang murid menundukkan ego, belajar rendah hati dan menghormati ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu itu. Itu yang sekarang hilang dari banyak sekolah umum, pendidikan adab. Adanya pendidikan agama, tapi nggak ngajarin adab. Saya paham kekerasan fisik memang nggak boleh dibenarkan. Tapi kita juga harus adil dong. Lihat konteks, lihat niat, dan lihat situasi. Guru menegur murid bukan karena dendam, tapi karena tanggung jawab moral. Dan murid yang baik harusnya bisa menerima teguran, bukan memprovokasi, mogok massal. Karena itu, saya mohon kepada Pemprov Banten, Pak Gubernur, tolong kembalikanlah kepala sekolah SMA 1 Cimarga ini ke tempatnya mengajar. Walaupun kemarin sudah maaf-maafan, tapi berikan pembinaan, bukan pemecatan. Negeri ini butuh guru yang berani mendidik dengan hati, bukan guru yang takut karena tekanan muridnya, bukan juga guru yang takut dimaki-maki muridnya, bukan, atau diancam kepolisian, bukan. Jadi saya berdiri untuk mendukung guru ini, ya, udah mah gajinya kecil, tapi bertingkah pula, bayar juga kagak. Tapi kalau kalian nih HRD, teman-teman saya yang HRD, kira-kira kalau ada CV yang isinya lulusan SMA 1 Cimarga, kalian akan terima nggak? Coba drop komen di bawah.